Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Kembar Online. Hari ini Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Saya akan membagikan berkat Tuhan melalui jadwal pembacaan hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 4 sampai 10, tapi saya akan membacakannya mulai ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah, yaitu keturunan suku Lewi yang mempunyai tugas memuji Tuhan di bait Allah. Mazmur ini ditulis saat mereka ada di tempat pembuangan di negeri Babel. Bait Allah saat itu sudah dihancurkan. Saat di negeri pembuangan ini, muncullah kerinduan akan Tuhan dan bait sucinya di dalam hati Bani Korah. Jiwa mereka hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pemazmur ini menyatakan orang yang berbahagia itu seperti apa. Di dalam ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang senantiasa memuji-muji engkau. Orang yang diam di rumah Tuhan dan senantiasa memuji-muji Tuhan dikatakan berbahagia. Mengapa mereka dikatakan berbahagia? Karena di dalam rumah Tuhan mereka mengalami kemurahan Tuhan. Seperti dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Seperti Raja Daud yang mengingini untuk senantiasa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Karena Raja Daud tahu dia akan mengalami kemurahan Tuhan. Dia akan mengalami kenikmatan di dalam bait Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 65 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Orang yang senantiasa diam di bait Tuhan, di rumah Tuhan, akan kenyang dengan segala yang baik. Kemudian dikatakan oleh Mazmur Bani Korah ini, orang yang berbahagia adalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang memberikan, mengandalkan Tuhan dan menaruh kekuatannya di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Dan lebih lagi mereka berhasrat untuk mengadakan ziarah. Pada waktu itu sebelum bait Allah dihancurkan, orang-orang Israel mengadakan ziarah ialah dari rumah mereka masing-masing dimanapun berada. Mereka melakukan perjalanan ke bait Allah pada hari raya yang telah ditentukan saat itu. Dari manapun rumah mereka, jauh ataupun dekat, mereka berjalan untuk menuju bait Allah di Yerusalem. Banyak hambatan dan rintangan karena waktu itu belum ada transportasi seperti sekarang ini. Mereka hanya berjalan. Mereka melewati lembah baka.
Pada ayat 7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka menggambarkan kesulitan perjalanan, bahaya, air mata. Namun karena kerinduan mereka, karena semangat mereka untuk datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, mereka menjadikan lembah Baka itu tempat yang bermata air, menjadi suatu tempat yang nyaman, yang membuat mereka bersukacita dan lega. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dan yang berdaulat dalam hidupnya. Orang yang merindukan rumah Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, mereka di dalam perjalanannya menuju rumah Tuhan, menuju bait Allah di Yerusalem, mereka tidak akan mengalami suasana hati yang malas atau mengalami putus asa dan kembali tidak menuju Yerusalem, melainkan dikatakan pada ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang menaruhkan kekuatannya di dalam Tuhan. Walaupun dalam perjalanan menuju bait Allah itu banyak hambatan, banyak bahaya, banyak rintangan, banyak kesulitan, mereka akan menjalaninya dengan sukacita dan mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu memberikan, menopang mereka, sehingga dengan hati yang penuh sukacita, hambatan, rintangan, kesulitan itu tidak menggugurkan, tidak menghalangi tujuan mereka. Mereka, karena mereka memiliki tujuan yang pasti. Orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan untuk menuju rumah Tuhan, mereka tahu tujuan yang pasti, yaitu menuju bait Allah. Mereka hendak menghadap Allah di Sion. Demikian juga saat ini kita, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di akhir zaman. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak halangan, rintangan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita masih memiliki cinta dan kerinduan yang kuat untuk selalu datang ke rumah Tuhan? Banyak yang mengatakan bahwa rumah Tuhan itu saat ini adalah gereja secara fisik, tetapi tidak menghalangi juga adalah suatu rumah Tuhan di mana kita berada. Mungkin kita di rumah, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita di tempat kerja menjalin hubungan dengan Tuhan, karena kita mencintai dan merindukan Tuhan. Apakah kita masih ingat untuk senantiasa bersekutu dengan saudara-saudara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan? Apakah kita juga masih merindukan surga, merindukan Bapa kita di surga? Ataukah mungkin kita lupa dan perasaan rindu kita itu hilang karena tergerus oleh kenyamanan di bumi ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat, dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanyalah menumpang di bumi ini. Kita sebagai musafir di bumi ini. Seperti bangsa Israel yang diwakili Bani Korah yang menulis Mazmur ini. Saat mereka ada di Babel, mereka
tidak menjadikan Babel yang begitu menarik dan menawan itu sebagai hunian tetap mereka, sebagai tanah air mereka, melainkan mereka tetap merindukan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka merindukan kediaman Tuhan di Yerusalem. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus terus-menerus mengobarkan cinta kita, mengobarkan kerinduan kita akan kediaman Tuhan yang sesungguhnya, sebab di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita tidak jemu-jemu dan selalu menanamkan di dalam hati kita sendiri bahwa apapun yang kita miliki di bumi ini tidak akan mengikat kita dan menjadikan kita nyaman di bumi ini, melainkan kita tetap ingat bahwa kita hanya musafir di bumi ini, sebab rumah kita yang sesungguhnya adalah di rumah Bapa yang kekal, seperti yang Tuhan Yesus janjikan bahwa kita akan dibawa ke sana. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini apapun yang kita miliki, mari kita pakai itu semua untuk membangun rumah kita di surga. Kita pakai segala harta milik kita untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Sebab di rumah Tuhan itulah rumah kita yang sesungguhnya. Jangan kita melupakan itu. Biarlah hati kita tetap merindukan dan cinta kita menggelora kepada Tuhan. Kita merindukan untuk pulang ke rumah Bapa, sebab di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan satu pujian. Kita adalah seorang musafir. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati lembah gersangnya padang, oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah peluh. Masihkah jauh lirih bisiknya, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Janji Tuhanku
menantikan dan merindukan Engkau. Kami rindu diam di tempat kediaman-Mu yang maha mulia. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengingat ini. Ampuni kami jika kami sering melupakan hal itu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau memimpin dan mengobarkan selalu hati kami untuk merindukan rumah-Mu yang mulia, yaitu di rumah Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan Kemar pagi hari ini, berkati GSCA Peniel dan segala programnya Tuhan, supaya kami turut ambil bagian dalam pekabaran Injil di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang dan selalu merindukan rumah Bapa di surga. Haleluya.